Ada kata pepatah dari orang Jepang, Nana Karobi Yoki, yang artinya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Kegagalan, kejatuhan, musibah, ketidakberuntungan, lepas kendali, dan lain sebagainya seringkali kita alami dalam hidup ini. Segala hal yang terjadi terkadang membuat kita kehilangan keyakinan, bahkan menyerah. Kegagalan adalah sesuatu hal yang pasti dan dialami oleh setiap orang dalam hidup ini, dalam menuju sebuah kesuksesan. Manusia saat berjalan, umumnya bukan jatuh tersandung oleh batu yang sangat besar, melainkan jatuh tersandung oleh kerikil kecil yang terlewat oleh pandangan. Dan kita ingat betul, saat kita jatuh tersandung, umumnya lutut kita akan memar atau berdarah. Coba kamu hitung, sejak kecil sampai dewasa saat ini, sudah berapa kali kamu jatuh tersandung? Aku yakin akan ada yang berkata puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali. Tapi satu hal yang bisa kita petik dari pengalaman tersebut, apabila pada saat itu, pada saat kita terjatuh, kita memutuskan untuk diam dan tidak mau bangkit, mungkin kita tidak akan ada seperti saat ini. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini sejatinya adalah hasil produksi dari pabrik yang sangat besar bernama kegagalan. Kalau kamu perhatikan presentasi dari para motivator, inspirator, leader suatu perusahaan, atau bahkan orang tuamu sendiri, maka pada umumnya yang mereka ceritakan adalah kisah kegagalan mereka. Dan yang membuat kisah kegagalan mereka menjadi luar biasa adalah karena mereka bangkit dari kegagalan-kegagalan yang mereka alami. Bicara tentang bangkit, biasanya lebih mudah untuk diucapkan daripada dilakukan. Dan biasanya seringkali berujung pada kegagalan berikutnya. Untuk melakukannya diperlukan komitmen, ketekunan, fokus, dan pantang menyerah. So, di video ini aku mau sedikit berbagi tips dan trik bagaimana bangkit dari kegagalan dan persoalanmu. Pertama, jangan pernah berhenti belajar. Anne Mary pernah berkata, dan bahwa setiap pengalaman mestilah dimasukkan dalam kehidupan untuk memperkaya kehidupan itu sendiri. Karena tidak ada kata akhir untuk belajar untuk kehidupan. Hidup adalah anugerah dari Tuhan. Jika kamu berhenti untuk belajar, maka sama saja hidup kamu seperti orang mati. Jadi, mari kita hargai anugerah dari Tuhan dengan cara terus belajar dari kegagalan sebelumnya. Kedua, miliki tekad yang kuat. King Leonidas dalam film 300 dikisahkan hanya memimpin 300 prajurit untuk melawan puluhan ribu tentara Persia. Meskipun kalah jumlah, namun tekad yang ditanamkan oleh King Leonidas dalam memimpin 299 prajuritnya ternyata membuahkan hasil yang justru mengejutkan, di mana justru korban terbesar ada di pihak tentara lawan. Artinya, saat kamu memiliki tekad yang kuat, hal yang mustahil pun bisa kamu lakukan. Ketiga, menarik diri sejenak dan kembali ke permainan hidup. Mungkin kegagalan kali ini adalah kegagalan terbesar yang sedang kamu hadapi. Tidak ada salahnya bagi kamu untuk menarik diri sejenak dari semua masalah tersebut dan mencari pelarian yang positif. Semisal berkunjung ke rumah sahabat, liburan, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Tapi menurutku, pelarian yang paling baik adalah dengan cara berdoa. Apapun agama dan kepercayaan kamu, ketika berdoa, jiwa kamu akan menjadi tenang dan bahasa tubuh akan menjadi lebih rileks, sehingga akan berpikir lebih jernih pada masalah tersebut.
dan dapat menyelesaikannya dengan bijak. Keempat, miliki mentor yang sebelumnya memiliki permasalahan hampir sama dengan kamu. Ada beberapa masalah yang mungkin tidak bisa kamu hadapi sendiri. Mungkin sudah saatnya bagi kamu untuk merendahkan hati dan menunduk sejenak untuk belajar pada orang yang sudah melewati masalah tersebut lebih dulu. Dikatakan bahwasanya pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup. Oleh karena itu, jangan takut untuk belajar dari mereka yang sudah lebih dulu sukses dan minta kepada mereka untuk menjadi mentor dalam hidup kamu. Dengan memiliki mentor, tentunya kita memiliki arahan-arahan yang positif, sehingga bisa membantu kita untuk dekat dengan cita-cita dan impian kita. 4 kunci ini bisa kamu praktekkan setiap hari. Dan bismillah, aku dan kamu akan mengalami terobosan yang sangat luar biasa. Karena masa muda bukan dihabiskan untuk tawa dan bahagia. Masa muda itu harus kaya dengan air mata dan luka. Sehingga ketika sampai di usia tua, kita kaya pengalaman dan bijaksana. Semoga keputusan kamu untuk nonton video ini sampai akhir tidak kamu sesali ya. Saya Deska Megasari, sampai jumpa di video Like Mom Learning lainnya.